Shalom, saudaraku. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji Tuhan, saudaraku. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Betapa Daud ini sangat percaya kepada Tuhan. Sangat percaya kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Pribadi yang dahsyat, pribadi yang maha tahu, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengendalikan segala sesuatu. Dia percaya kepada Tuhan itu, dan dia tahu Tuhan itu baik. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang membebaskan dia, melepaskan dia dari kejaran musuh-musuhnya, melepaskan dia dari cengkeraman maut, bahaya yang menghadang, niat-niat orang jahat. Dia mengakui bahwa Tuhan yang membebaskan dia. Bahkan dia mengatakan, sekalipun penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku, musuhku tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tentara sampai berkemah mengepung dia, tetapi dia tidak takut. Betapa Daud ini sangat percaya. Sangat percaya pertolongan Tuhan. Sangat percaya bahwa Tuhan benar-benar menjaga, melindungi dia. Imannya sangat besar kepada Tuhan. Kepercayaannya sangat besar kepada Tuhan. Dan ini dihasilkan dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud itu suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Dia suka bermain kecapi untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan senang, Tuhan disenangkan. Lewat kebiasaan Daud memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dan Daud mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud takut akan Tuhan. Daud menghormati Tuhan. Daud mengasihi Tuhan. Betapa Daud itu sangat merindukan firman Tuhan. Daud sangat merindukan firman Tuhan. Dia cinta akan perkataan Tuhan, Taurat Tuhan. Dia sangat suka. Dan dia mengatakan bahwa satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Satu hal yang diingini Daud, diam di rumah Tuhan selama-lamanya, ada di dalam rumah Tuhan, menikmati baik-Nya, menikmati kebaikan Tuhan. Ya, mungkin kita Bapak Ibu, kita yang sedang tinggal di tengah-tengah dunia ini, mungkin kita tidak tahu kemana kita akan pergi, kemana kita dapat mencari pertolongan, mencari keselamatan, kemana kita akan pergi.
Mungkin di rumah kita tidak ada lagi harapan. Di tengah-tengah keluarga kita tidak ada jawaban. Sepertinya pertolongan nihil, tidak ada. Kemana kita akan pergi? Ke rumah tetangga, ke rumah teman, sama. Bahkan mereka juga memiliki pergumulan yang besar, pergumulan yang hebat. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dan Daud mengatakan, aku ingin diam di rumah Tuhan. Ini bukan berarti dia ingin selalu ada di rumah Tuhan, di bait Allah terus. Tidak. Karena di zaman kita ini, kita datang ke rumah Tuhan itu hanya hari Minggu. Ke gereja hari Minggu. Selebihnya itu tidak ada. Bahkan kalaupun gereja itu ada pastori, ada pendeta, ada gembala, tidak mungkin kita terus di rumah Tuhan. Tetapi Daud mengatakan sebagai puisi kepada Tuhan. Karena Mazmur ini adalah salah satu kitab puisi. Dia membayangkan bagaimana di tengah-tengah dunia ini dia merindukan tempat kediaman Tuhan. Di dalam sulitnya kehidupan, sukarnya kehidupan, banyaknya lawan, banyaknya musuh yang menginginkan kehancurannya, kebinasaannya. Dia merindukan rumah Allah. Di dalam rumah Allah itu dia tahu Tuhan itu baik. Dia menikmati kebaikan Tuhan. Dan dia terhubung dengan sorga. Ketika Daud itu ada di tengah-tengah dunia, secara roh dia terhubung dengan sorga. Dia ada di dunia tetapi dia terhubung dengan sorga. Dan dia dapat secara roh membayangkan bagaimana rumah Tuhan itu. Bagaimana sorga itu. Di dalam sorga itu dia menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Tuhan tempat perlindungan kita yang tepat apapun yang kita alami, bahaya sekalipun. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita aman. Daud mengatakan, di dalam rumah Tuhan aku aman. Ia adalah tempat persembunyianku. Di dalam kemahnya aku aman. Ia menyembunyikan aku di kemahnya. Tuhan melindunginya dari musuh-musuhnya, dari bahaya yang mengejar, dari keadaan yang menakutkan, yang mencekam. Karena kita tahu Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul yang notabene adalah Raja Israel, yang adalah mertuanya sendiri, mengejar dia, memburon dia, menginginkan kebinasaannya. Raja Saul memerintahkan 3.000 orang yang terpilih, 3.000 tentara pilihan, memburon Daud hidup atau mati. Sehingga dia mengatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut bahaya. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti meluputkan aku. Daud dalam keadaan sulit. Di dalam negeri dia dikejar-kejar, di luar negeri juga dia terancam. Di luar negeri itu ada musuhnya, bangsa Filistin. Di mana bangsa Filistin pernah ditaklukkan lewat pembunuhan Goliat. Bangsa Filistin kocar-kacir dihancurkan oleh Daud dan tentara Israel. Sehingga menjadikan dia musuh dari bangsa Filistin. Tapi dia percaya apapun yang terjadi dengan dirinya, Tuhan membela dia, Tuhan pertolongannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita contoh Daud. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, beban apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita aman. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Datang merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui bahwa hanya Tuhanlah pertolongan kita yang sejati, mengakui akan kebaikannya, belas kasihannya, kasih karunia-Nya yang melimpah bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.